wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Habis ujian? Plong nggak? Habis evaluasi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat Ustadz belajarnya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah masih semangat kalau saya Ustaz meskipun banyak nilai yang nggak bagus. Nah, ibu-ibu kita sekarang sudah masuk pelajaran 16. Pelajaran 16 ini kita udah berada di setengah jalan ya. Walaupun kemarin sudah saya sampaikan udah setengah jalan. Nah, saya punya kebiasaan ibu-ibu ngajar. Jadi dari 1 bulan itu ada 1 pekan kita gunakan untuk murojaah dari pelajaran pertama. Tapi metode murojaahnya itu cepat. Nah, ibu-ibu setuju atau tidak? Boleh, Gimana? Ustaz. Ibu Ani setuju? Ibu-ibu yang lain? Apaan Ustaz tadi ketinggalan? Jadi, saya tuh punya kebiasaan, tapi ini saya lakukan di halakoh bapak-bapak ya. Ketika saya sudah masuk pelajaran 16, itu saya mengulang kembali dari pelajaran 1. Jadi misalkan sebulan kan kita ada 4 pertemuan nih ibu-ibu ya. 1 bulan ada 4 pertemuan. Nah, 1 pertemuan itu kita luangkan waktu untuk murojaah dari pelajaran pertama. Dan pelajaran pertama itu, dan maksudnya murojaahnya itu cepat gitu loh. Murojaahnya cepat, enggak kayak kita ngulang lagi dari awal gitu, enggak. Gitu, kecuali ada bab-bab atau ada hal-hal yang memang ibu-ibu lupa, oh ini Ustaz gimana ya? Nah, baru kita di situ kita diskusi, kita bahas permasalahannya di situ. Gimana ibu-ibu? Ibu Anis sama Ibu Anis tadi setuju. Ustaz. Ya, setuju, Satu, Ustaz. setuju ibu-ibu ya. Nah, ini di antara strategi yang digunakan, ada beberapa ustadz, saya juga begitu, untuk kembali membangkitkan semangat belajar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita push terus nih dari pelajaran 16, ibu-ibu, biasanya ya biasanya lebih sulit gitu loh. Biasanya lebih sulit dan biasanya itu butuh kayak apa ya? Agak peregangan lah, di stretching lah gitu ibu. Ya, kalau misalkan kita gunakan 1 pekan itu untuk murojaah, jadi ibu-ibu lebih ringan bebannya. Dan ibu-ibu bisa hitung-hitung murojaah bareng-bareng dan jadi lebih semangat. Begitu ya. Mudah-mudahan sih cocok ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak sih cocok banget tuh kemarin. Ya, Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk pada pelajaran 16 ya. Ad-Darsus Sadisa Asyara. Nah, di pelajaran 16 ini ada sebuah percakapan antara Al-Mudarris dengan Muhammad dan Ali. Nah, saya mau suruh dulu ibu-ibu baca satu persatu ya. Ibu Anis silakan dibaca sama Ibu Paluzi. Ibu Anis jadi Al-Mudarris, Ibu Paluzi jadi Muhammad dan Ali. Nah, Ustaz. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Bagus. Hiya li ya ustadzi. Ya Ustadzu. Oh, ya ustadzu. Hiya jamilati. Hiya jamilatun jiddan gitu ibu. Saya jamilati ya. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Ahiyalaka, Masya Allah. Bagus sekali. Terus. La hiya li hamidi. Li hamidin ibu. Li hamidin ya. Aina dafari. Dafatiru. Oh, dafatiru.
Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Barakallahu fiki Ibu Faluzi dan barakallahu fiki Ibu Anis. Berikutnya Ibu Vina sama Ummu Raihan. Ibu Vina jadi Muhammad dan Ali, Ummu Raihan jadi Al-Mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadzi. Ya Ustadzu. Hiya li ya ustadzu. Hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. La hiya hamidin. Li Hamidin. La hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma. Ini ibu-ibu kayaknya lancar-lancar bacanya sekarang ya. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sekarang coba terjemahin bareng-barengnya. Liman hadhihi. Liman hadhihi artinya ini apa ibu-ibu? Milik siapa ini? Nah, milik siapakah ini? Ya. Milik siapakah ini? Gitu. Ya, liman hadhihi ini. Nah, di sini ada kata al-aqlamu. Ya. Al-aqlamu. Al-aqlamu ini jamak ibu-ibu dari kata qalamun. Betul ya. Dia ini jamak dari kata qalamun. Qalamun. Yaitu pulpen. Jadi kalau aqlamun itu artinya pulpen. Kalau dari bentuknya al-aqlamu ini jamaknya apa ibu-ibu? Taksir. Jamak taksir, Masya Allah, betul ya. Ini jamak taksir ya. Nah gitu, jamak taksir. Nah jadi kalau liman hadhil aqlamu, terjemahannya adalah milik siapakah pulpen ini. Nah gitu ya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya ibu-ibu. Hiya ini apa ini ibu-ibu? Hiya itu dia. Dianya ini hiyanya kembali ke siapa? Ke al-aqlamu. Ya, hiya ini kembali ke al-aqlamu. Hiya dia li ya ustadu. Li itu apa artinya? Milik saya. Milik saya. Wahai ustad, ya. Dia milik saya wahai ustad. Nah, terus al-mudarris gurunya mengatakan hiya jamilatun jiddan. Ya. Maksudnya hiya ini pulpen. Ya, Bu ya. Ya, atau dia bagus sekali. Ya. Artinya dia bagus sekali. Ya, hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Dan hadhil kutubu gimana terjemahinya? Dan kitab-kitab ini kitab-kitab yang baru ini. Ini lihat dulu. Ini milikmu gitu. Ibu-ibu lihat dulu nih. Al-kutubul jadidatu dia kaedahnya apa? Mudhof ilaih. Bukan. Ayo. Naat man'ut. Jadi terjemahannya harus sepaket ibu-ibu, jangan dipisah sama al-kutubu, jangan. Jadi menerjemahkannya dan buku-buku yang baru ini gitu ya.
Dan buku-buku yang baru ini, apakah dia milikmu? Gitu ya. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka, dan buku-buku yang baru ini, ya, Yang baru ini apakah milikmu? yang baru ini, ahyalaka, apakah ini milikmu? Apakah milikmu? Gitu ibu-ibu ya. Jelas ibu-ibu sampai sini? Nah, ibu perhatikan. Al-kutubu berarti jamak dari Kitabun. al-kitabu, ya, jamak dari al-kitabu. Ya. Jamaknya jamak apa Bu al-kutubu? Taksir. Jamak taksir, betul sekali, ya. Kemudian la, bukan. Bukan. Hiya lihamidin. Dia Bukan. Dia Ya, milik Maksudnya Hamid. milik Hamid. Ya, dia milik Hamid. Aina dafatirukum? Di mana? Buku tulis kalian. Dafatirukum itu jamak dari apa Daftar. ibu-ibu? Daftarun. Masya Allah. Daftarun. Daftarun itu apa sih ibu-ibu? Buku tulis. Buku tulis. Jadi kalau dafatiru buku-buku tulis. Nah, dia menggunakan domir mutasil. Kum. Arti kum apa ibu-ibu? Kalian. Milik Kalian. Alias dari Laki-laki. kata antum, ya. Aina dafatirukum? Di mana buku-buku tulis kalian? Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Ya. Lalu Ali bilang, hiya huna, hiya dia, huna itu apa ibu-ibu? Di kalian. Di sini. Hiya huna, di sini. Ya. Ala hadal maktabi. Dia di sini Di atas meja. Di meja ini. Di atas meja di ini. atas meja ini. Arti dari ala hadzal maktabi, di atas meja ini. Ya. Ibu-ibu kenapa sih kok ada kasrohnya al-maktabi? Mana ada Mana harfuja. kemasukan harfuja. Karena ada ala, ya Bu ya. Begitu. Ala hadzal maktabi. Barakallahu fikunna ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu sampai sini ada yang terjemahannya ketinggalan nggak? Udah semua dicatat? Ibu Vina gimana? Aman terjemahannya ibu-ibu? Iya Ustadz, udah Ana tulis. Udah ibu tulis ya. Oke, sekarang kita jelasin kaedahnya. Maaf ya ibu-ibu, ini alhamdulillah ada rezeki tablet baru, jadi saya butuh pembiasaan, nggak biasa pakai, biar dia biasa pakai yang Samsung Note lebih cepat, ini agak lamban. Kita jelaskan kaedahnya ibu-ibu ya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Ibu-ibu, al-aqlamu ini tadi adalah jamak taksir. Ya. Jamak taksir, dia ini tidak berakal. Ibu perhatikan, kata tunjuknya, isim isyarahnya pakai hadhihi. Hadhihi ini adalah isim isyarah lil qarib
Mu'annas. Mu'annas mufrad atau mufrad mu'annas. Mufrad ibu-ibu tahu nggak? Satu. Tunggal. Ibu Vina, mufrad itu apa ibu? Tunggal, Ustadz. Tunggal ya. Mufrad mu'annas. Mu'annas itu apa ibu-ibu? Yang perempuan. Perempuan. Perempuan ya, perempuan. Ustadz, kok gitu sih? Kan al-aqlamu itu nggak ada tanda-tanda mu'annasnya. Nah, jadi ibu-ibu, setiap jamak ya yang tidak berakal ya, maka seluruh perangkatnya mu'annas mufrad. Seluruh perangkatnya mu'annas mufrad. Saya tulis di sini. Ya. Setiap ya jamak ya yang tak berakal ya perangkatnya mu'annas mufrad. Ya Bu ya. Ini gampangannya aja Ibu. Kaedahnya ini saya adopsi biar ibu-ibu gampang ngafalnya aja. Setiap jamak yang tak berakal perangkatnya mu'annas mufrad gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan lagi. Ya. Di sini pakai kata hiya. Hiya itu apa ibu-ibu? Domir kan ya? Dia Domir. perempuan, iya. Mu'annas mufrad bukan? Bukan Mu'annas mufrad, mufrad, iya kan? Mu'annas mufrad, ya kan? Kemudian lagi, ya, hiya mu'annas mufrad lagi. Jamilatun mu'annas mufrad lagi, ya. Hiya jamilatun jiddan. Nah, jadi ibu-ibu, nah ketika ada jamak, ya, ada jamak yang tak berakal, maka perangkatnya semuanya adalah mu'annas mufrad. Kata gantinya pun mu'annas mufrad, kata tunjuknya pun mu'annas mufrad. Nah, karena kalau di sini ibu-ibu pada kalimat al-mudarris yang ketiga, karena di sini menggunakan kata ganti hiya, maka ya di depannya, isim di depannya itu dia harus apa? Mu'annas juga. Dan mu'annas mufrad, mau nggak mungkin ya dia menggunakan mu'annas jamak, nggak mungkin ya. Begitu, dia harus mufrad juga. Kemudian lagi ibu-ibu, wahadhihi. Nah, wahadhihi. Nah, di sini al-kutubu jamak taksir. Berakal atau tidak ibu-ibu al-kutubu? Tidak berakal. Tidak berakal karena dia kitab nggak berakal dong, ya kan? Nah, isim isyarahnya mu'annas mufrad, ya Bu ya. Hadhihi ini isim isyarah alias kata tunjuk. Dia mufrad, mu'annas mufrad atau mufrad mu'annas. Nah, setelahnya kata al-jadidatu. Padahal dia naat man'ut loh ibu-ibu. Bener nggak? Kan ya, dia naat man'ut. Tapi naatnya ya ibu-ibu rahimakumullah di sini menggunakan mu'annas mufrad. Ibu-ibu ada yang tahu nggak jamak dari kata al-jadidatu? Jamaknya jududun. Harusnya kan al-jududu Ustaz. Al-jududu. Wahadihil kutubul jududu. Kan harusnya gitu Ustaz. Kenapa kok al-jadidatu? Ya. Nah, kenapa ibu-ibu? Ini ya, karena setiap jamak astagfirullah. Maaf ibu-ibu. Setiap jamak yang tak berakal perangkatnya mu'annas mufrad. Jadi mau isim isyarahnya kah, mau naatnya kah, begitu. Domirnya kah, gitu ya Bu ya? Ya. Oke, sampai sini
Ibu-ibu paham? Insya Allah Ustaz. Ibu Anis paham, Ummu Raihan paham, Ibu Paluzi? Insya Allah Ustaz. Insya Kalau ujian, Allah. Kenapa, Bu? kalau ujian lupa. Suka Kalau ujian lupa. kurang. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Ibu Vina gimana, Bu Vina? Insya Allah Ustadz. Saya nggak mau bilang Ibu bilang insya Allah. Gimana Ibu bisa gimana berapa persen pahamnya? 60%. Ibu bilang 60%. Sekarang saya mau tanya, Ibu kurang pahamnya di mana? Masih suka lupa, belum hafal sama jamaknya Ustadz. Oke, enggak dari ini udah 3 baris kita bahas. Ibu Vina ada kendala di mana? Belum pahamnya. Apa kayak misalnya bacanya takut salah-salah gitu loh Ustadz. Misalnya kayak gitu. Jamilatun apa Jamil. Kayak Gitu. gitu-gitunya. Oke. Jadi kalau kaedah yang saya jelasin Ibu paham ya? Insya Allah Ustadz. Insya Allah paham. Oke, kita lanjut ya, Ibu-ibu ya. Lalu Muhammadun mengatakan la hiya lihamidin. Lah, perhatikan lagi Ibu-ibu, hiya. Hiya ini kata ganti untuk siapa Ibu-ibu? Mufrad mak. Kutubu. Enggak, kata ganti untuk siapa? Al-kutubu. Al-kutubu. Ya. Hiya al-kutubu. Hiya lagi-lagi apa? Hiya itu adalah kata ganti isim domir mufrad muannas. Ya. Lalu kita bahas lagi. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Dafatiru itu adalah jamak taksir dari kata daftarun. Ya. Daftarun. Yang artinya adalah buku tulis. Jamaknya dafatiru, Ibu-ibu. Dafatiru. Aina dafatirukum, di mana buku-buku tulis kalian, ya ikhwanu. Ini kenapa Ibu-ibu pakai ya ikhwanu? Kenapa enggak ya akhi? Ada yang tahu enggak? Kenapa enggak aina dafatirukum ya akhi? Kan kum Ustaz pakai. Betul. Karena kan isim domir mutasilnya kan kum Ustaz. Ya kan? Domir mukhatabnya kum. Masa ya ikhwani Ustaz? Masa ya akhi, harusnya ya ikhwanu. Ya begitu. Karena ikhwan jamak dari akhi. Akhi itu saudaraku, satu orang. Ikhwan saudara-saudara. Lagi Ibu-ibu, hiya. Nah, hiya ini kata ganti ke siapa? Dafatiru, ya. Hiya huna ala hadzal maktabi. Ya, dia di sini di atas meja ini. Maktabi kenapa jadi kasroh? Karena ada ala, ya. Ya, Bu ya. Karena ada ala sebelumnya, ada majrur ya. Begitu. Ya, Ibu-ibu, sampai di sini jelas? Ustadz, Itu kenapa hadza ya? Yang mana? Hiya huna ala hadzal maktabi. Nah, Ibu Anis bertanya, Ustadz kok pakainya hadza, kenapa nggak hadihi? Gitu ya Bu Anis ya? Iya. Iya, betul Ibu Paluzi? Betul nggak? Iya kan? Nah, kenapa tuh? Jawabannya karena nunjuknya ke maktabun. Ya Bu ya? Gitu. Jadi hadza ini, Ibu-ibu ya, rahimakumullah. Hadza ini isim isyarah untuk siapa? Al-maktabu. Jadi kalau misalkan hiya huna ala hadhil maktabi, salah. Ibu ya. Jelas Ibu Anis? Jelas Ustadz. Oke.
Barakallahu Harus fiik. Gimana? Harus apa? teliti. Harus teliti. Baik, ibu-ibu sampai sini ada yang catatannya ketinggalan nggak? Alhamdulillah enggak, Ustaz. Coba ibu-ibu terjemahkan siapa yang bisa, ya. Dan maaf. Coba terjemahkan. Dan pulpen yang baru ini milik Muhammad. Wahadihil aqlamun jadidatun li Muhammad hiya li lil Muhammad. Oke, sebentar. Mohon maaf ibu-ibu. li Muhammadin. Kita satu-satu dulu ya. Kita mulai dari Ibu Umur Raihan dulu deh. Umur Raihan paling semangat soalnya nih. Ayo Bu, dan pulpen yang baru ini milik Muhammad. Coba. Wahadihil aqlamul jadidatun Terus hiya lil Muhammadi. Hiyalil Muhammadi. Oke. Ibu Paluzi. Wahadihil aqlamul jadidatu li Muhammadin. Ya, wahadhil aqlamul jadidatu li Muhammadin. Ibu Anis. Wahadihil aqlamu jamilatun Li Muhammadin. Ibu Vina. Wahadhihi aqlamu Wahadhihi aqlamu. Wahadhihil aqlamu jadidatun li Muhammadin. Iya, ibu-ibu, jawaban yang benar adalah jawabannya Ibu Paluzi ya, yaitu wahadhihil aqlamu. Wahadhihil aqlamul jadidatu li Muhammadin. Ya, li Muhammadin. Kalau tadi Ibu Umur Raihan udah hampir benar, cuman kaidahnya salah. Ibu bilang wahadhihil aqlamul jadidatun lil Muhammadi. Nggak usah pakai li. Nggak ada alnya, kan udah isim zahir nama orang. Nggak usah pakai al. Ya. Jadi gitu. Wahadhihil aqlamul jadidatu li Muhammadin. Ini arti dari dan pulpen yang baru ini milik Muhammad. Wahadhihil aqlamul jadidatu li Muhammadin. Oke, ibu-ibu rahimakumullah. Jelas sampai sini ya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Berikutnya ada latihan nih ibu-ibu. Tamarin. Ya. Perhatikanlah contoh-contoh yang ada di bawah ini. Al-mufrad. Al-mufrad itu apa sih ibu-ibu? Tunggal. Ya. Hada, perhatikan. Hada talibun jadidun. Ya. Hada talibun jadidun. Artinya murid yang baru. Ini murid yang baru atau ini murid baru. Huwa min Baljika. Huwa bin Baljika. Dia dari Belgia, ibu-ibu ya. Hadza talibun jadidun. Huwa min Baljika. Ini murid baru, dia dari Belgia. Al-jama' ini jamak.
Jamak itu berarti apa sih ibu-ibu? Banyak. Lebih Banyak. dari Plural. lebih dari 3. Ya, atau jamak. Haulai. Perhatikan ibu-ibu. Hada berubah menjadi Haulai. haulai. Ya, karena berakal. Ya kan ibu ya? Iya enggak? Iya Ustaz. Iya, berakal. Tolibun kan berakal. Haulai tullabu. Haulai tullabun jududun. Ya. Haulai tullabu jududun. Ya. Para murid ini atau ini para murid yang baru. Hum min Belgika. Mereka, hum ini mereka dari Belgia. Kemudian al-mufrad tunggal. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Ini buku baru. Huwa min Belgika. Dia dari Belgia. Perhatikan ibu-ibu. Masih mufrad. Ketika kitab ini masih mufrad, perangkatnya semuanya mudzakkar. Hadanya mudzakkar. Ya kan? Terus jadidunnya mudzakkar ya. Lalu isim domirnya mudzakkar. Ya. Mudzakkar semua kan? Nah, perhatikan ketika berubah jadi jamak, hadihi kutubun jadidatun hiya min Belgika. Perhatikan, ini jadi muannas. Ya, ini jadi muannas, ini jadi muannas. Gitu ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Berarti semua perangkat ini ibu-ibu ya, semua perangkatnya apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Mufrad muannas atau muannas mufrad. Ya, terserah ibu ya. Yang penting tersampaikan maknanya. Muannas mufrad. Ya, begitu ibu-ibu. Ketika jamaknya tak berakal. Sekarang tadi kita ulang lagi deh, ya. Talibun berakal atau tidak berakal ibu-ibu? Berakal. Tadi kan hadza, ya kan? Terus jadidun. Terus ini huwa muannas mudzakkar semua kan perangkatnya kan? Nah, ketika talibun berubah menjadi jamak, jadi tullabun atau tullabu ya. Di sini ibu-ibu rahimakumullah dia perangkatnya juga ikut berubah. Hadza dia berubah jadi jamak juga, jadi haulai. Jadidun dia berubah juga jadi jamak ya, jududun. Hum berubah juga jadi jamak. Dari huwa berubah jadi hum. Kenapa? Karena yang sedang kita bahas adalah jamak yang berakal. Nah, sekarang tadi kitabun berubah jadi kutubun jamak yang tidak berakal. Maka seluruh perangkatnya berubah ya menjadi mufrad muannas, bukan jamak ya mudzakkar. Bukan. Sampai di sini berapa persen yang bisa difahami Ummu Rehan? Paham Ustaz insyaallah. Ibu Paluzi? Ya, insyaallah paham Ustaz. Ibu Anis? Paham Ustaz, alhamdulillah. Ibu Vina? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya Bu ya, alhamdulillah. Baik. Baik. Sekarang ibu-ibu kita masuk ke halaman berikutnya. Ustaz kenapa ketawa? Masya Allah. Pasti suruh ngafalin. Ya. Mau nggak mau atuh Umur Rehan. Ya kan,
Sok itu ibu hitung ada berapa ini? Hah? Ada 15. 19. Yuk ibu dikurang-kurangin aja. Ada 19 nih. Ya. Ngafalin ibu-ibu. Mau nggak mau. Ya kan? Kalau nggak hafal-hafal ya susah. Oke, ibu-ibu rahimakumullah, perhatikan. Ya, ubahlah mubtada yang ada di setiap ini nih, ya, soal ini menjadi jamak. Contoh, hadza baitun. Maka diubah menjadi hadihi buyutun. Ya, Bu ya. Oh, berarti Ustadz ini tinggal mengubah hadza menjadi hadihi. Terus ditulis aja dah tuh nujumun gitu ya. Jelas ibu-ibu? Oke, kita praktek ya. Kita mulai dari Umur Raihan dulu. Jadi gini ibu-ibu, baca dulu yang pertamanya, terus ibu-ibu nanti baca yang keduanya sambil diterjemahin. Misalkan gini, hadza baitun, ini rumah. Hadhihi buyutun, ini rumah-rumah gitu. Ya. Dan jangan lupa ibu-ibu ditulis ya. Ditulis nanti saya minta ibu-ibu foto. Ya. Oke, Umur Raihan, tafadhali silakan nomor 1. Hadza najmun. Ini bintang. Hadhihi nujumun. Ini bintang-bintang. Betul. Nomor 2, Ibu Paluzi. Hadza darsun. Ini apa ya darsun? Pelajaran ya? Darsun pelajaran. Ya. Ini pelajaran. Hadihi durusun. Ini pelajaran. Bagus. Berikutnya Ibu Anis. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Betul. Artinya dulu Bu. Hadza qalamun itu apa? Ini pulpen. Hadhihi aqlamun. Ini pulpen-pulpen. Betul. Nomor 4, Ibu Vina. Hadza babun. Hadhihi. Terjemahin dulu. Hadza babun itu apa? Ini pintu. Ini pintu-pintu. Hadhihi abwabun. Abwabun. Hadhihi abwabun. Ini pintu-pintu. Bagus sekali Ibu. Berikutnya nomor 5, Umur Raihan. Hadza nahrun. Ini sungai. Hadhihi anharun. Ini sungai-sungai. Bagus. Masya Allah. Ibu-ibu, nahrun itu sungai. Ya, nahrun itu sungai. Hadhihi anharun berarti ini sungai-sungai. Nomor 6, Ibu Paluzi. Hadza jabalun. Hadhihi jibalun. Apa hadza jabalun? Ini gunung. Hadhihi jibalun. Ini gunung-gunung. Nah, jabalun itu gunung. Ya, ibu-ibu jangan lupa dicatat kalau lupa. Berikutnya Ibu Anis. Hadza qalbun. Ini guguk. Hadhihi kilabun. Ini guguk. Nah, iya Bu. Jadi kalbun itu guguk, kilabun itu guguk-guguk ya. Baik, makanya Rasulullah mengatakan kilabun nar khawarij, ya kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Kilabun itu anjing-anjing atau guguk-guguk ya Bu ya. Jangan makanya kalau baca kalbun itu salah ibu-ibu. Kalbu, bahasa kalbu ya berarti bahasa guguk Ibu ya. Kan sering tuh ya manajemen kalbu ya. Manajemen kalbu kumaha eta? Ya kan manajemen guguk berarti kan harusnya kan iya, kan harusnya kolbun.
Hati-hati ya Bu ya, makhraj kaf sama qaf itu makhrajnya jauh apa dekat? Qaf sama kaf makhrajnya dekat ya, sama-sama keluar dari mana Bu? Dari lak-laknya. Tenggorokan. Ada tenggorokan. Dari langit-langit. Dari langit-langit. Dari pangkal lidah ya Ibu ya, gitu. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, tadi sampai siapa tuh? Ibu Anis ya. Sekarang Ibu Vina, silakan. Ibu Vina. Nah, Ustaz. Hadza bahrun. Bukan bahrun, Ibu. Bahrun salah. Ini bahrun. Oh ya. Hadza bahrun. Apa artinya bahrun? Ini laut. Masya Allah. Laut, jangan lautan. Laut, ya. Berarti hadhihi biharun. Iya, Masya Allah. Hadhihi biharun, Ibu. Saya kira Ibu baca baharun. Jangan ya. Bukan baharun, bukan biharun. Hadhihi biharun, ini laut-laut ya. Ya, berarti kalau laut-laut ketemu jadi samudra. Enggak, tapi biharun itu jamak dari laut ya Bu ya. Kemudian nomor 9, Ummu Raihan. Hadza kitabun. Ini buku. Hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Bagus. Berikutnya Ibu Paluzi. Hadza himarun. Ini keledai. Hadhihi humurun. Ini keledai-keledai. Ibu Anis. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadhihi sururun. Ini ranjang. Iya, barakallahu fiik, Ibu. Berikutnya Ibu Vina. Hadza daftarun. Ini dafatiru. Artinya ini pelajaran. Bukan, daftarun itu buku tulis, Ibu. Oh, buku tulis. Ini buku tulis. Hadhihi dafatiru. Ini buku-buku tulis. Nomor 13, Ummu Raihan. Hadza maktabun. Ini meja. Hadhihi makatibun. Ini meja-meja. Enggak, bukan makatibun, Ibu. Ibu Ummu Raihan, makatibu. Ini meja-meja. Berikutnya, Ibu Paluzi. Hadza fundukun. Apa fundukun, Ibu? Hotel. Ini hotel. Iya, betul, hotel. Masya Allah. Hotel. Hadhihi fanadiqun. Enggak, hadhihi fanadiqu. Hadhihi fanadiqu. Ini hotel. Iya, ini hotel-hotel. Ibu-ibu, fundukun itu bukan pondok pesantren ya. Fundukun itu hotel ya. Begitu. Baik. Jadi ya, berarti Ustadz kalau pondok pesantren hotel pesantren dong, enggak ya. Baik. Berikutnya Ibu Anis. Hadhihi sa'atun. Terus? Hadhihi sa'atun. Nah, ini jam tangan. Ibu-ibu perhatikan. Ini kenapa hadhihi? Karena sa'atunnya itu adalah mu'annas, ibu-ibu ya.
Begitu. Ya. Kemudian karena dia ini jamak, maka tetap hadhihi juga. Hadhihi sa'atun. Jamak dari sa'atun jadi sa'atun. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ini sa'atun jamak apa? Muannas salim. Nah, jamak mu'annas salim. Tahu dari mana? Ada Ada alif sama sama ta itu Ustaz. Nah, alif dan huruf ta. Ya, ibu-ibu ya. Itu jamak mu'annas salim yang sudah kita tahu. Kalau jamak mudzakkar salim, waw sama nun itu yang sudah kita pelajari. Walaupun ada tanda yang lain ya. Oke, berikutnya siapa sekarang? Saya Ibu Ustaz. Fida ya? Nomor 16. Hadhihi sayyaratun. Ini sepeda ya Ustaz. Ini sepeda. Sayyaratun itu embrum, Bu. Embrum. Oh, motor. Mobil. Oh, mobil. ini mobil. Ini mobil atuh. Terus. Hadhihi Hadhihi. Ya. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun artinya ini mobil Ini mobil-mobil. Nomor 17. Ummu Raihan. Hadhihi ta'iratun. Ini pesawat ya Ustaz ya? Pesawat apa burung? Burung. Bimbang dia. Ta'irun. Oh iya. Ta'irun mah burung, ini ta'iratun pesawat, ya Bu ya. Pesawat. Terus ini apa berarti? Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Ibu Luzi dapatnya yang susah ini. Ini pesawat. Ini pesawat bagus. Ummu Luzi nomor 18. Dalika najmun. Jadi ini bintang. Itu bintang. Terus jamaknya jadi tilka nujumun. Itu Masya Allah. Ya. Betul Ibu. Iya, tilka. Masya Allah. Jadi ini jadi tilka. Kenapa kok tilka? Kan mu'annas, berwajib mu'annas. Nah, karena kan Ustaz katanya perangkatnya kudu mu'annas mufrad. Iya. Ya kan? Itu benar Ibu. Terus di sini tulisannya nujumun. Ya, nujumun. Ibu tahu dari mana najmun jamaknya nujumun? Udah hafal ya, Bu ya? Tadi kan bilang nomor 1 nujumun. Iya. Oh iya, benar. Berikutnya saya lupa Ibu, maaf. Nomor 19, Ibu Anis. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Sayyaratun itu mobil. Tilka sayyaratun itu mobil. Betul. Tilka sayyaratun ya Bu ya. Sayyaratun. Tilka ya. Kenapa tilka? Ya kan ini Ustaz, dia kan apa namanya jamak tidak berakal. Perangkatnya harus muannas mufrad. Gitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak berakal dan dia dalam keadaan mufrad, maka perangkatnya harus disesuaikan dengan jinsnya, dengan kelaminnya, maksudnya mu'annas atau mudzakkar ya. Sampai sini Ibu-ibu ada pertanyaan? Ustaz mau nanya. Apa namanya jamak itu kan belakangnya rata-rata pakai tanwin ya Ustaz. Itu kan ada 3 itu yang kayak dafa, tiru, maka, tibu sama fana, diku itu kan dia nggak pakai tanwin tuh Ustaz. Iya, Terus? makanya itu. Iya kok dia maksudnya nggak pakai tanwin gitu.
Jawabannya emang dari sananya gitu, Bu. Jadi memang harus ada yang kita hafalkan. Dafatiru, makatibu, fanadiku, begitu. Jadi ada wazannya lah begitu ya. Jadi ada timbangannya. Jadi memang harus kita hafalkan gitu. Nah, mungkin gampangannya ibu-ibu perhatikan. Gampangannya, ibu lihat nih kan pada kata dafatiru. Ini kan dal, terus dia kan huruf fa. Ini saya memudahkan ibu-ibu ya. Ada kaedahnya, cuman kalau saya jelasin nanti ibu puyeng ya. Lalu ada setelah fa huruf apa, Bu? Kof. Alif. Alif dong, alif. Apa tadi? Habis itu ada Oh, huruf setengah. Ta. Oh, ta, ada ro. ta. Sekarang kita lihat lagi. Maka tibu ada huruf apa? Mim. 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 Kaf. Ada huruf apa? Kaf. Kaf. Terus Alif. alif. Terus Ta. ta. Terus Ba. ba. Oke. Fanadiku ada huruf apa? Fa. 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 Nun. Nun. Alif. Alif. Dal. Kof. Qaf. Ada yang mirip nggak? Yang bisa nebak keren. Ada alifnya itu nggak usah. Ada alif sebelum dua huruf terakhir. Iya nggak, Bu? Iya nggak sih? Hah? Ini alif. Ini alif. Ini alif. Terus ini dua huruf. Sekarang ibu bandingkan dengan sururun, humurun. Sama nggak? Beda. Beda. Nah, jadi kalau ibu melihat kok bentukannya kayak begini, maka dia dibaca dengan tanpa tanwin. Ya. Sampai sini ibu paham? Insya Allah. Ini mau dicatat dulu nggak nih yang ini? Dafatiru ini, Iya, maka Ustaz, tibu. bentar, mau dicatat. Monggo. Ustadz mau tanya dong. Kalau jamaknya tadi sungai-sungai jadi anharun ya Ustadz ya? Anharun. Kalau laut-laut bukan jadi anharun ya Bu ya. Anharun tuh sembeli-sembeli. Ibu jadi Anha ya, psikopatnya. Anhar. Nahrun. Nahrun jadi anharun. Kalau laut-laut itu biharun. 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 Bahrun dari biharun. Oh ya. Bahari itu diambil dari kata bahasa Arab sebenarnya Bu. Lautan itu kan bahari. Oh iya. Nah, sekarang. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh banyak bahasa resapan Ibu. Ada kultur yang banyak mempengaruhi bahasa kita, terutama bahasa Belanda sama bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi gitu, Bu. Kita sebenarnya paling mudah harusnya. Kita ini paling mudah belajar bahasa Belanda sama bahasa Arab. Seharusnya, Bu. Seperti kantor. Kantor emang dari mana? Bahasa Belanda. Sepur, bahasa Belanda. Ya, begitu. Baik. Sudah, Ibu-Ibu? Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu Vina? Nah, Ustaz. Gimana, Ibu? Jelas? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nah, ibu-ibu, PR buat ibu-ibu dihafalkan nomor 1 sampai 19. Ya, dihafalkan. Atau kalau misalkan saya boleh, kalau gini ibu-ibu harus dimotivasi masalahnya. Pokoknya ibu harus baca ini setiap hari. Saya kasih tugas sepekan ya, Bu ya. Sepekan ini Bu harus baca dari nomor 1 sampai 19, dikirim pakai voice note. Harus digembleng. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sepekan Ibu baca terus pakai voice note, ya, kirim ke grup, nanti lama-lama hafal, insya Allah. Gimana Ustadz teknisnya? Ya, teknisnya Ibu baca aja. Contoh gini, ya dari awal nih, hada baitun, ini rumah, hadihi buyutun, ini rumah-rumah,
Hadza najmun, ini bintang. Hadhihi nujumun, ini bintang-bintang. Hadza darsun, ini pelajaran. Hadhihi durusun, ini pelajaran-pelajaran. Jelas ibu-ibu ya? Sampai 19. Tiap hari kirim pakai voice note. Nah, biar nggak dikirim ulang voice note, kirim aja yang kemarin. Ibu wajib menyertakan tanggal sebelum rekaman gitu. Misalkan umur Raihan tanggal sekian gitu, setoran. Nah, gitu. Ya. Mau nggak ibu-ibu begitu? Keberatan nggak? Iya, Ustaz. Enggak keberatan. Waktunya bebas. Pokoknya tiap hari ibu wajib setor. Ya. Begitu. Waktunya ibu kapan? Pagi, siang, sore, malam. Pokoknya wajib setor. Kalau misalkan enggak jetoran, ya, maka dihukum. Hukumannya ibu baca 2 kali berarti besoknya. Begitu. Ya. Baik, ibu-ibu. Ini buat ibu-ibu sendiri ya, kebaikan ibu-ibu sendiri. Jadi ibu-ibu saya minta kesadarannya. Insya Allah pekan depan materi kita murojaah dari dars pertama lagi. Ya, ibu-ibu mudah-mudahan tambah semangat belajarnya. Ingat ibu-ibu, belajar bahasa Arab itu bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, bukan hanya nilai yang kita dapatkan, tapi dapat apa? Pahala. Pahala, Masya Allah. Itu yang kita utamakan, pahalanya, keberkahannya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu jadi kuduah buat anak-anak di rumah. Oh, Umi aja belajar bahasa Arab, Mas. Kamu belajar juga dong, gitu. Ya, atau Mbak belajar juga. Ya, begitu. Dan yang kedua, mudah-mudahan ini jadi hujah kita nanti di sisi Allah. Kita udah belajar, ya. Gitu. Dan ibu-ibu belajar bahasa Arab itu memang khilaf di kalangan para ulama. Namun yang kita ambil hukum di sini fardu kifayah. Saya sering bilang sama ibu-ibu, belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah, pahalanya kecil apa besar, Bu? Gede. Gede. Karena kita mewakili sama saudara-saudara kita yang nggak belajar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini cukup dulu. Terima kasih ibu-ibu sudah bersabar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ibu-ibu ya dianugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ibu-ibu ya ada saudari kita ini ya Bu Asif lagi haji. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat ya. Amin. Dari berangkat sampai pulangnya. Mudah-mudahan juga kalau kita doakan beliau, nanti kita juga dipanggil. Dan juga ibu-ibu bagi yang ingin berhaji, ini saran saya ibu-ibu ya, tapi saya off kamera, off rekaman dulu nih.